Halo semuanya. Di sini aku bakal bahas salah satu city car pabrikan Suzuki yang beredar di Indonesia di tahun 2000-an. Ini dia Suzuki. Jadi aku ceritain dulu sedikit sejarah sepengetahuanku ya guys ya mengenai mobil ini. Jadi Suzuki Aero ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2001. Itu statusnya masih CBU dari Jepang langsung. Baru di tahun 2002 sampai akhir produksinya di tahun 2006 itu full dirakit di Indonesia. Untuk yang satu ini unit Aero tahun 2003 ya, sebelum mengalami facelift di tahun 2004. Oke, kita bahas dulu dari segi desainnya ya. Desain mobil ini tuh biasa-biasa aja kalau dibanding sama rivalnya kayak Honda Jazz atau Toyota Yaris. Apalagi dilihat dari depan tuh dia ya kayak gini aja. Dan dia punya kembaran juga, Baleno Next G. Bentuknya sama persis, cuman bedanya ini versi hatchback, kalau Baleno itu versi sedannya. Oke, kalau dari depan ya kayak gini. Cuman kalau di bagian belakang dia punya sedikit nilai plus untuk soal desain di belakang. Desain mobil kayak gini nih mirip-mirip sama Brio Gen 1. Bahkan ini dulu yang keluar ya. Jadi kalau dari belakang secara desain dia punya nilai plus di bagian belakang. Nah, ngomongin dimensi mobil ini, kalau dibandingin sama Jazz atau Yaris, dia lebih panjang sedikit. Jadi dia punya panjang itu 4,3 meter. Kemudian dia punya tinggi 1,5 meter. Lebar mobilnya 1,7 dan wheelbase-nya 2,5. Kita keliling dulu ada apa aja di eksteriornya. Oke ya, aku jelasin satu-satu. Nah, ini untuk lampunya dia masih pakai Mika, kemudian masih bohlam semua. Ini untuk lampu utama, ini untuk lampu seinnya, dan ini ada lampu senja. Kemudian dia juga udah punya fog lamp di sini. Kemudian untuk grillnya seperti ini, biasa aja. Ada logo Suzuki di sini. Nah, di sini ada nozzle wiper. Di samping sini ada lampu sen lagi. Kemudian untuk di kaca dia punya pilar A yang cukup kecil. Pilar B-nya seperti ini. Ada pilar C. Kemudian dia udah ada defogger belakang ya. Udah dikasih topi juga dan stop lamp belakang. Ini lampu mundur dan di sini ada lampu rem dan sein belakang. Nah, kalau untuk velg dia ini udah gantian velgnya Kia, tapi bawaannya masih sama dia. Ring 15 depan belakang. Untuk profil ban standar itu 195 55 ring 15 ya. Sebenarnya udah aku ganti ke ukuran yang naik satu step. Di depan dia punya rem cakram, kalau yang belakang dia masih tromol. Oke, untuk handle pintu dia model gini ya. Langsung masuk aja. Cek di dalam. Nah, ini dia interiornya. Dan kalau bicara fitur, mobil ini punya fitur yang dibilang lengkap ya. Kita bahas satu-satu. Untuk di pintu dia ada ini ya, dia udah power window keempat pintu, auto untuk bagian driver. Kemudian dia udah ada window lock, central lock.
handle pintunya kayak gini. Nah ini penyakit Ario nih, salah satu ini nih, ini gampang patah, tapi ini masih bagus. Dia untuk dalamnya kayak gini. Materialnya dia fabric ya, dia pakai fabric. Di sini plastik keras, dia tritone. Ini ya, ini ada plastik, sini plastik. Dia ada pocket sedikit, bisa untuk naruh handphone. Dan dia ada speaker di bawah. Kita ke dalam, ada apa aja. Di dalam dia ada head unit, dimana aslinya itu dia single din dan ada satu kotak partisi di bawahnya. Cuman ini udah aku ganti. Kemudian oh ya, untuk dashboard ini plastik semua ya. Kemudian kita bahas ini dulu, klaster tengah. Dia ada AC, kisi AC yang ini sebenarnya udah rusak ya. Tuh dia kalau dinaikin satu-satu, karena udah aku bongkar, aku akalin sendiri. Penyakit AC yang model begini tuh pasti dia gampang loyo, kecuali sama kalau dibandingin sama yang model begini ya, bisa buka tutup, dia lebih awet gitu. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada tombol hazard, kemudian ada panel AC-nya. Ini untuk pengaturan suhu. Di sini ada pengaturan kipasnya, ada 4. Dan untuk arah putarannya, dia lengkap sampai ke front defogger. Dan di sini ada tombol sirkulasi udara, ada tombol AC. Dan di bawah dia ada 4 tombol. Ini 3 kepake ya. Yang ini tombol defogger belakang. Di bawahnya dia ada partisi. Ini asbak ya dulu. Ini asbak, kemudian di sini ada soket untuk colokan untuk lighter. Transmisi dia Matic AT ya, belum CVT, 4 percepatan. Kemudian speedometernya seperti ini, dia model yang sudah digital. Nah, lucunya setelah yang ini, yang facelift di tahun 2004 itu malah jadi analog. Ini di tahun ini kayaknya mobil yang speedometer digital pabrikan Jepang cuman ini kayaknya. Oke, kita bahas apa lagi. Ini ada setir, monoton sekali, jeleknya ini. Kemudian di sini ada pengaturan wiper, dia lengkap, ada intermittent, ada untuk wiper belakang. Kemudian di sini ada pengaturan electric mirror, dan dia spionnya sudah retract. Nah ini untuk tombol retract, ini untuk ngatur electric mirror. AC kisi-kisi kanan kiri bisa dibuka tutup. Kemudian dia ada tombol fog lamp, dan di bawah dia ada untuk buka bagasi. Dan di bawah sini ada cungkilan untuk tangki. Di sini ada spion day and night. Kemudian ada lampu masih nyala kuning. Di tengah sini juga ada lampu. Tuh. Untuk visornya dia udah dikasih kaca ya. Dibilang secara fitur memang dia lengkap. Cuman ya itu kenapa orang nggak, mungkin karena Suzuki ya, branding Suzuki yang nggak terlalu menyenangkan untuk orang Indonesia mungkin ya. Oke, dia ada laci penyimpanan yang ya cukup lumayan. Kemudian di bawah sini dia ada lagi tempat penyimpanan ya. Nah itu dia. Oh ya, di sini lupa dibahas, ada tempat untuk naruh, sorry kalau gelap. Kemudian ada cup holder. Kemudian di sini juga ada satu cup holder. Oke. Kayak dari segi interior itu aja. Dia masih original semua ya. Joknya seperti ini. Tuh. Dia bahannya fabric, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras. Menurut aku sih nyaman. Dan untuk pengaturan jok dia ada pengaturan untuk derajat kemiringan
di sini, kemudian untuk reclining ke belakang sama congkelan di sini untuk maju mundur ya. Kita masuk ke bagian tengah. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa di sini. Untuk joknya seperti ini ya. Dan dia ada armrestnya di sini. Tuh. Dan juga punya fungsi sebagai cup holder di sini. Ini ya. Di sini ada kantong penyimpanan. Udah, nggak ada penyimpanan apa lagi. Duduk di belakang itu nyaman juga. Aku tinggi 178 cm masih dapat. Ya tuh. Headroom juga lega. Mobil ini nyaman guys, serius. Jadi untuk buka bagasi itu cuman dari cungkilan ini ya, atau pakai anak kunci di sini. Bagasinya kayak gini. Bagasinya luas guys. Nih. Ini bagasinya luas banget, serius. Di sini harusnya ada tray-nya ya. Cuman aku beli udah nggak ada. Dia seperti ini, bahannya kaku, keras-keras semua ya. Ini aku taruh kotak penyimpanan, kemudian ini masih rapi loh. Ini masih rapi. Oh ya, di sini dia juga ada lampunya tuh, masih nyala. Sebelah sini ada tempat penyimpanan, kemudian sini juga ada, kalian bisa naruh. Aku ada partisi, bisa naruh barang. Kemudian di sini dia punya ada rak lagi untuk nyimpan barang tuh. Baru di bawahnya ada ban serep. Tuh. Nah itu dia guys. Jadi mobil ini menyenangkan sebenarnya. Dan ini kalau dilipat dia bisa rata lantai. Pelipatannya 60-40. Jadi cara lipatnya itu ini dicabut dulu, kemudian dari bawah sini dia ditarik, baru yang ini diturunin. Udah jadi rata lantai. Oke, sekarang kita buka kap mesin. Nah mesinnya tuh kayak gini guys. Dia 1500 cc, 4 silinder, 16 valve, dan dia mesinnya itu M15A. Mesin yang dipakai juga sama Baleno Next G, kemudian Suzuki Swift yang Gen 1, bahkan penerus dia yaitu Suzuki SX4, mesinnya pun sama. Dan mesin ini mesin bandel guys, mesin yang jarang rewel. Nah cuman mesin Aerio ini kalau dibandingin sama Yaris sama Jazz, secara tenaga dia kalah. Dia itu cuma punya keluaran tenaga 100 horsepower sama torsinya kalau nggak salah 133 Nm. Nah, kuncinya tuh kayak gini guys. Let's go.